Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa di tengah pandemi yang sampai saat ini masih melanda kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini untuk materi praktikum arkeologi ekskavasi, tema kali ini yaitu mengenai tujuan dan jenis-jenis ekskavasi. Nah, sebagaimana tersirat dari definisi ekskavasi itu sendiri yang seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, maka tujuan pokok ekskavasi adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data arkeologi yang semula terpendam di dalam lapisan tanah dengan memperhatikan karakteristik konteks temuannya, agar bentuk-bentuk transformasi data yang pernah berlangsung dapat dikenali. Nah, tujuan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengungkapkan penjelasan historiografis situs atau fenomena arkeologis yang diekskavasi. Penjelasan historiografis yang dimaksud mencakup kedudukan sejarah budaya pendukung situs, rekonstruksi cara hidup pendukung situs, dan atau penjelasan proses budaya yang terjadi. Nah, di samping tujuan umum tersebut, masih ada beberapa tujuan khusus sesuai dengan kondisi yang dihadapi serta jenis-jenis ekskavasi yang dilakukan. Nah, jenis-jenis ekskavasi tersebut ini ada 4, yaitu ekskavasi penyelamatan, ekskavasi penelitian, ekskavasi percobaan, dan ekskavasi pelatihan. Nah, adapun ekskavasi penyelamatan yaitu ekskavasi yang dilakukan untuk menyelamatkan data arkeologi sebelum terjadi peristiwa yang akan mengakibatkan kerusakan data tersebut beserta konteks dan situsnya. Nah, peristiwa-peristiwa ini maksud diantaranya penggenangan waduk, pembuatan jalan, pembangunan di bidang industri, dan pengembangan kawasan pemukiman. Dengan demikian, ekskavasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi data dan situs arkeologi sebagai bahan pertimbangan tentang aspek penyelamatannya. Nah, tujuan seperti ini biasanya mendasari kegiatan penyelamatan dan pemugaran suatu monumen yang indikasi awalnya sudah diketahui, baik melalui penemuan tidak sengaja maupun sengaja, yang kemudian terancam punah. Nah, untuk ekskavasi penelitian, tujuan pokoknya untuk mengumpulkan data dalam rangka pemecahan sesuatu masalah atau meneliti salah satu aspek kehidupan manusia masa lampau. Nah, secara lebih rinci, jenis ekskavasi ini dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu pertama, untuk memperoleh data baru tentang suatu situs atau lokasi yang diduga sebagai situs arkeologi, baik yang belum pernah maupun pernah diteliti sebelumnya. Tujuan seperti ini umumnya bersifat penjajakan dan didasari kerangka penalaran induktif. Nah, yang kedua adalah untuk menemukan data dalam rangka pengujian suatu hipotesis. Nah, tujuan seperti ini didasari penalaran yang bersifat deduktif. Nah, kita lanjut ke ekskavasi percobaan. Nah, ekskavasi percobaan ini tujuan utamanya untuk memperoleh keyakinan apakah suatu situs layak untuk digali atau untuk menemukan batas sebaran fenomena arkeologis di suatu wilayah yang luas. Nah, jenis ekskavasi ini dapat dilakukan baik di lokasi yang mengandung ataupun tidak mengandung indikasi permukaan. Nah, ekskavasi keempat, ekskavasi pelatihan. Ekskavasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman keterampilan dalam hal metode dan teknik ekskavasi. Oleh karena sifatnya latihan, maka lahan untuk ekskavasi tidak harus berupa situs arkeologi. Pada kenyataannya, ekskavasi pelatihan seringkali dilaksanakan bersamaan dengan ekskavasi penyelamatan dan ekskavasi penelitian di lokasi yang benar-benar merupakan situs arkeologi. Nah, sedangkan berdasarkan orientasi keruangan atau sasaran dimensi dalam formasi situs,
Ekskavasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekskavasi secara vertikal dan ekskavasi secara horizontal. Nah, ekskavasi secara vertikal bertujuan untuk mengetahui kedalaman, urutan, dan komposisi tinggalan arkeologis secara vertikal. Dimensi yang ingin diketahui lebih mengarah ke dimensi waktu atau temporal, untuk merunut deposisi masing-masing objek secara kronologis tanpa mengesampingkan aspek transformasinya. Salah satu contoh dari ekskavasi ini adalah pembuatan test pit. Test pit merupakan ekskavasi yang bersifat satu dimensi saja, yaitu kedalaman. Tujuan diadakannya test pit adalah untuk memperoleh sampel data dan untuk mendapatkan gambaran aspek deposisional di suatu situs. Nah, test pit biasanya merupakan kotak yang pertama digali sebelum pelaksanaan ekskavasi di dalam lingkungan situs. Lebih jelasnya tentang test pit nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, ekskavasi secara horizontal. Ekskavasi ini bertujuan untuk mengetahui denah, perluasan horizontal, dan susunan atau pola deposit tinggalan arkeologis. Penekanannya adalah tracing continuous of single surface of or deposit. Dengan demikian, ekskavasi ini lebih banyak berhubungan dengan dimensi ruang atau space. Nah, itu saja mungkin untuk materi hari ini yang berkaitan dengan tujuan dan jenis-jenis ekskavasi berdasarkan tujuannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.